ini guru-guru SMP Satuan Yasa ada satu kegiatan ya dalam rangka kegiatan program tatanan pendidikan ya. Sebelum program secara utuh dimulai, kita akan sedikit melihat ya ke sekolah ekologi yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu di SMP 2 Pasawahan. Kita akan belajar banyak di sana apa yang telah dilaksanakan di SMP 2 dan kita akan adopsi apa yang bisa kita lakukan di sini. Terima kasih. Konsep dari sekolah ekologi itu kan bukan hanya kita menanam ya Mas ya, tapi sejauh mana kita memahami ekologi sekolahnya masing-masing dengan karakter masing-masing sehingga memunculkan kreativitas, baik itu kita memahami kondisi tanah yang ada, kemudian lingkungan yang ada, sehingga akan berbeda ada perbedaan perlakuan ya. Kemudian konsep edukasi apa yang nanti akan dikeluarkan kepada warga sekolah dan juga siswa? Ya, terima kasih. Jadi langkah pertama, coba kenali dulu sekolahnya. Ya. Itu adalah kewajiban warga sekolah tersebut untuk bisa mengenali. Setelah dikenali, buatkan set plan. Yang tahu itu kan warga sekolah tersebut. Yang tahu pasti apa keunggulannya, apa tantangannya, apa analisis SWOT-nya lah ya. Nanti dia akan memahami itu gitu. Kondisi kelemahannya dia apa, kekuatannya di mana ya. Itu yang perlu dipelajari. Kemudian buat set plan-nya. Alhamdulillah di kita itu sudah sampai ke 4 set plan. Set plan pertama udah kita buat ya, selesai, dan itu harus ajak. Jangan ganti-ganti, belum selesai udah bikin lagi. Buatkan set plan yang disepakati oleh tim. Ya, kalau sudah selesai, hapus, masukin ke komputer. Berarti semua sudah berhasil dibuat. Bikin lagi set plan yang kedua. Dan terus saja begitu. Ya, cari daerah-daerah mana yang akan kita garap. Karena kan tidak mungkin kita ngacak ya, menggarap sekolah itu secara acak kan tidak mungkin. Nah, itu pasti akan berkaitan dengan anggaran ya, sesuaikan dengan anggaran yang ada. Karena tidak bisa dipaksakan semua untuk sekolah kecil dengan sekolah yang besar, pasti juga anggarannya berbeda. Makanya harus disesuaikan. Yang kedua tadi ya, harus ada kekompakan dari tim di sekolah tersebut. Itu kuncinya di situ ya. Dengan kebersamaan apapun yang kita lakukan pasti akan bisa berhasil. Lahan di sini hanya 7.000
ya. Ini juga saya lihat kita sudah, iya Pak Judin, lahannya mau mana lagi yang digarap ya. Cuman tadi intinya bagaimana objeknya atau nanti yang menjadi arah pendidikan kita itu kan anak. Bagaimana anak-anak kita itu ke depan kita bekali, mungkin 10 atau 15 tahun yang akan datang anak-anak kita itu menjadi petani-petani milenial yang sudah mau dan sudah mindsetnya sudah berubah. Dia sudah mau menggunakan pupuk-pupuk organik. Itu juga untuk kelangsungan bumi yang selama ini kita tempati ini. Karena kita kadang-kadang yang salah dari kita apa? Selalu mengkapitalisasi segala sesuatu itu dikapitalisasi, sehingga harusnya kita hanya cukup mengambil 3, yang kita ambil 100. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya kehancuran alam gitu, karena dikapitalisasi. Nah, pola-pola mindset itu yang perlu kita rubah. Bahwa kita ambil secukupnya dan kita mau berbagi. Kita bisa lihat di sini kan, kenapa ada bunga matahari? Karena di dalam kehidupan ini juga ada hama. Hama itu juga butuh makan, ya. Nah, itu kita fasilitasi. Makanya disebut dengan permakultur, itu artinya Anda khusus bunga matahari itu biarin aja, dari sekian lahan ada sebagian yang kita ikhlaskan untuk dimakan oleh hama, ya. Itu mungkin Pak Judin, ada lagi? Saya kira penjelasan sudah bagus ini ya. Jadi saya rekomendasikan juga bagi sekolah-sekolah ya, mari kita mulai dengan program TTDP ini ya, Tatanen Dibai Atikan TDBA ini, dengan jargon yang sangat terkenal dari Pak Kadis ya, tanam yang kita makan, makan yang kita tanam. Artinya kita punya keinginan untuk menanam, kemudian kita menikmati sendiri tanpa mengeluarkan biaya mencari kesana kemari. Gunakan lingkungan yang ada di kita sebagai tempat, sebagai media untuk kita mengkreasi sendiri ya. Karena apa? Karena disinilah kita belajar. Dan yakin tadi kata Pak Teguh, kita bukan untuk program kapitalisasi, artinya menciptakan sesuatu dengan kesana kemari tanpa konsep edukasi. Kalau kita bikin ekobrik, gunakanlah hal-hal yang ada di kita, ya. Bukan kita mencari dari luar. Nah, itu akan menjadi suatu hal yang tidak mendidik, ya. Terima kasih Pak Teguh. Penjelasannya, mudah-mudahan ini menjadi suatu konsep yang bagus buat kita dan untuk kemajuan pendidikan Purwakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwakarta Istimewa. Ya, salam.